Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang senantiasa mengikuti channel ini, silahkan di subscribe yang belum subscribe ya, agar kalian bisa mendapatkan video-video yang terbaru dari kami. Di video kali ini kami akan menanggapi pernyataan dari Ustadz Wahabi ya, Ustadz Wahabi yaitu Ustadz Jawas ya, Ustadz Jawas ya, mungkin gambarnya tidak terlalu nampak ya. Ustadz Jawas, beliau ini berbicara tentang program jamaah tabligh ya. Tetapi beliau sendiri ini tidak mengerti apa itu jamaah tabligh ya. Orang yang berbicara tanpa mengetahui, maka dia akan bisa menyesatkan orang dan membuat fitnah ya. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz ini ya. Ustadz ini telah berbicara tentang jamaah tabligh, sementara dia sendiri tidak mengerti apa itu jamaah tabligh, apa itu metode dakwah jamaah tabligh, bagaimana programnya jamaah tabligh. Dia tidak tahu. Kemudian dia berbicara tentang jamaah tabligh, seolah-olah dia lebih faham tentang jamaah tabligh daripada jamaah tabligh sendiri. Inilah bentuk kesesatan ya, bentuk kesesatan ya. Karena dia berbicara tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu. Teman-teman sekalian, kita dengarkan perkataan, ucapan daripada Ustadz ini, Ustadz Wahabi ini ya. Dengarkan baik-baik ya. Istilahnya jamaah tabligh yang mereka hanya menyampaikan, dan orang menyampaikan tanpa ilmu. Mereka keluar, ada yang menyebutkan 3 hari, juga ada juga mereka menetapkan 40 hari. Ini nggak ada contoh dari Rasulullah dan para sahabatnya. Sahabat nggak pernah menetapkan harus 3 hari dan harus keluar, nggak ada keterangan demikian. Karena jelas yang kita lihat dari mereka. Jadi teman-teman sekalian, doktrin daripada Ustadz Wahabi ini ya, ini doktrinnya. Dan semua Ustadz Wahabi ini, kalau kita melihat video-video mereka itu sama semua. Sepertinya program mereka memang dari ketika mereka belajar di Arab sana, itu sudah didoktrin ya, bahwa selain daripada golongan Wahabi itu tidak berilmu ya. Termasuk fitnah mereka ini, fitnah beliau ini terhadap jamaah tabligh. Jadi dia mendoktrin ya, misalkan ada orang hadir ya, ini dia lagi buat pengajian ya, lagi buat pengajian. Ketika lagi menyampaikan pengajian, yang hadir ini kan orang-orang awam semua nih ya. Orang-orang awam semua. Ada orang yang mungkin pedagang ya, ada juga yang mungkin petani ya, ada juga yang mungkin supir ya, macam-macam yang hadir di pengajian beliau ini. Yang hadir ini adalah orang-orang awam, orang yang tidak mengerti dan tidak faham tentang jamaah tabligh. Tidak mengerti apa itu jamaah tabligh, siapa itu jamaah tabligh, apa program jamaah tabligh. Nah, mereka datang duduk di situ, lalu kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz ini, Ustadz Jawas ya. Ketika Ustadz Jawas ini menyampaikan sesuatu, maka orang yang mendengar ini akan meyakini bahwa ini adalah kebenaran. Kenapa dia meyakini bahwa itu adalah kebenaran? Karena dia telah memikat pengikut-pengikutnya ini dengan ucapan, kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Ini ucapan yang kelihatannya bagus, kedengarannya baik ya. Tapi sungguh ucapan ini teman-teman sekalian ya, ini adalah senjata untuk memikat orang-orang awam di kalangan mereka ya. Jadi ini teman-teman sekalian yang baru belajar di golongan Wahabi ini berhati-hati ya. Ucapannya ini baik ya, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah, bagus ya. Sehingga semua pengikutnya itu memiliki jargon yang sama ya. Di mana-mana kita lihat, di Facebook, di IG, di WA, semua sama, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya.
Itu ucapan yang bagus. Ya. Sehingga dengan sendirinya, teman-teman sekalian, ketika ustadznya ini berbicara dan perkataannya ini bertentangan dengan perkataan ulama salaf, maka dia akan mengatakan, ustadz saya ini yang benar. Karena ustadz saya ini, ustadz Jawa sini, berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Itu. Maka teman-teman Wahabi yang menonton video ini, gunakan akal sehat kalian. Ya. Gunakan akal sehat kalian. Jangan kalian mau dibodohi. Ya. Jangan kalian mau dibodohi. Ya. Belajar agama kepada setiap ulama. Jangan hanya terfokus ya, kepada satu golongan saja. Ya. Karena memang kalau kita melihat pengikut-pengikut Wahabi ini, ya, itu kebanyakan dari mereka tidak mau mendengarkan ceramah kalau bukan dari golongan mereka. Ya. Coba kalau di masjid ada yang datang habaib, mereka tinggalkan. Ada yang datang kiai dari NU, mereka lari. Ya. Kita ini jamaah tabligh, siapapun ulama yang datang, ya, maka kita duduk mendengarkan. Karena setiap yang keluar dari lisannya bisa jadi itu adalah kebenaran. Ya. Itu pemahaman kami, itu yang diajarkan oleh kiai kami, para habaib kami, para ulama kami, para masyayikh kami. Ya. Itu yang diajarkan. Silahkan kalian menuntut ilmu, belajar kepada para ulama. Ya. Bahkan ketika ada orang-orang Wahabi yang ceramah, kami pun duduk mendengarkan. Ya. Sekalipun kita faham ceramah-ceramah Wahabi ini menyimpang, ya, baik dalam masalah akidah maupun masalah ibadah. Kita faham itu, tetapi kita tetap duduk. Kenapa? Karena tidak semua yang dia sampaikan itu menyimpang. Ada 1, 2, 3 yang benar. Ya. Nah, penyimpangan-penyimpangan dia ini kita jangan ikuti. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh pengikut-pengikut Wahabi. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama kita akan tanggapi dari Ustadz Jawa sini. Beliau sampaikan bahwa jamaah tabligh ini tidak berilmu. Ya. Masya Allah, ini fitnah. Ya. Pondok pesantren terbanyak ya, di dunia. Ya. Tidak usah berbicara di dunia, di Indonesia saja. Pondok pesantren terbanyak di Indonesia itu pondok pesantren dari jamaah tabligh. Jamaah tabligh. Coba cek. Ya. Cabangnya paling banyak di setiap wilayah. Bahkan di kecamatan ini saja. Di kecamatan ini, kalau kita mau hitung-hitung pondok pesantren cabang daripada jamaah tabligh ini, mungkin ada sekitar 10 lebih. Itu satu kecamatan. Satu kecamatan. Belum kecamatan yang lain. Ya, belum kabupaten. Kita belum berbicara masalah provinsi. Ya. Yang mengajar di sana itu orang-orang alim semua. Hafizah. Masa orang yang mengajar di sana peminum? Enggak mungkin, Ustaz. Masa orang yang mengajarkan Al-Quran itu orang yang baru belajar agama? Tidak mungkin. Nah, ini dengarkan pengikut-pengikut Wahabi. Ya. Saya berbicara ini teman-teman sekalian. Ya. Tidak ada rasa kebencian di dalam hati kepada ustadz-ustadz Wahabi ataupun teman-teman dari golongan Wahabi, tidak ada. Hanya saja perkataan-perkataan mereka ini tetap kita harus sanggah. Kita sanggah. Kenapa? Karena kasihan. Kalau kita biarkan, ini kan berapa lama dibiarkan. Ya. Kalau kita biarkan, maka dia akan terus dan terus menyebarkan fitnah tentang jamaah tabligh. Ya. Mengatakan jamaah tabligh tidak berilmu, berbicara tanpa ilmu. Masya Allah. Ya. Luar biasa fitnahnya ini. Dan ini ternyata doktrin dari syekh-syekh mereka di Madinah sana. Mereka telah dicuci otaknya. Ya. Sebelum datang ke Indonesia, di sana sudah dicuci otaknya. Ya. Sehingga pandangan mereka
kepada di luar daripada golongan mereka itu semuanya tidak berilmu. Itu pandangan mereka. Semuanya ahlul bid'ah. Itu pandangan mereka. Semuanya sesat. Semuanya syirik. Kenapa? Karena di Madinah sana sudah didoktrin. Setelah datang ke Indonesia, doktrin ini itu melingkup, ya. Itu masuk di otak mereka, masuk di hati mereka, sehingga menjadi sifat di dalam tubuh mereka. Sehingga ketika menyampaikan ceramah di depan jamaahnya, dia pun akan menyampaikan perkara yang sama. Jamaah tablik itu tidak berilmu. Semua salafi wahabi ini perkataannya sama. Semua salafi wahabi yang sudah belajar di sana, di Madinah sana, itu sama semua perkataannya, tidak berilmu. Ini sudah doktrin dari sana, sehingga pengikut-pengikutnya ini, yang di bawah-bawah ini, yang pedagang tadi, yang petani tadi, itu pun mengeluarkan statement yang sama. Ketika melihat jamaah tablik langsung muncul, oh jamaah tablik tidak berilmu. Ya. Ustadz, kami masuk masjid kaki kanan itu ilmu. Keluar masjid kaki kiri itu ilmu. Ya. Naik kendaraan dengan kaki kanan itu ilmu, Ustadz. Ya. Itu ilmu yang datangnya dari Allah melalui baginda Nabi kami yang mulia. Itu ilmu. Ya. Ilmu itu apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu. Ya. Jadi teman-teman sekalian dari golongan Wahabi, ya, terus ya, belajar, ya, belajar. Jangan mudah terdoktrin, ya, karena itu doktrin itu. Ya. Setiap ustadznya duduk, kemudian menyampaikan apa yang saya sampaikan ini perkataan Allah dan perkataan Rasul, ya, itu doktrin. Sehingga kita berkeyakinan bahwa apa yang disampaikan ustadz saya ini perkataannya Allah, perkataannya Rasul, sehingga pasti benar, tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Itu hati-hati ya, hati-hati. Sehingga ketika dia mengatakan jamaah tablik tidak berilmu, menyampaikan tanpa ilmu, berdakwah tanpa ilmu, maka pengikutnya ini yakin, oh ini benar, ini jamaah tablik tidak berilmu karena ini perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Masya Allah, ini bahaya. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, slogan Wahabi. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Begitulah cara mereka membodohi umat, mengikat umat, ya. Sehingga ketika perkataan ustadz mereka bertentangan dengan pendapat para ulama salaf, maka dia mengatakan ulama salaf ini keliru, menyimpang, ya, keluar dari As-Sunnah. Ustadz saya ini benar, dia berada di atas sunnah karena dia kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kebodohan, ya. Makanya para pengikut Wahabi berhati-hati, ya. Berhati-hati mengikut ustadz-ustadz yang ekstrim, ya. Ustadz yang ekstrim itu bukan ketika dia menggunakan sorban, bukan ketika dia menggunakan siwak, bukan ketika berjubah, bukan, ya. Yang ekstrim itu yang pemahamannya itu tidak mau menerima pendapat orang lain, itu ekstrim, itu ekstrim, ya. Maka hati-hati teman-teman sekalian dari golongan Wahabi. Yang pertama, jadi kalau mengatakan jamaah tablik tidak berilmu, masya Allah, itu fitnah, ya. Dan ingat, setiap keturunan dari jamaah tablik, setahu saya, ya, mereka menjadi hafizah. Itu setahu saya. Mungkin kalau jamaah tablik ada 100 orang, mungkin 98 orang dari keluarga mereka itu hafiz semua. Anaknya dimasukkan dalam pondok, ya, menjadi alim, ahli ilmu, ya. Jadi kalau dikatakan jamaah tablik tidak berilmu, masya Allah, ini fitnah yang besar. Ya. Sebenarnya Ustadz Jawa sini pun tidak faham apa itu ilmu, ya. Ustadz, ilmu itu mengetahui apa maunya Allah terhadap diri kita, itu ilmu, ya. Apa yang Allah ridho terhadap diri kita, kemudian kita amalkan, kita kerjakan, itu ilmu.
Jadi Ustadz Jawas ini, Masya Allah, hentikan fitnahnya, bertaubat. Ya. Kalau Ustadz Jawas ini tidak bertaubat, maka nanti pada hari kiamat sungguh besar bebanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang telah kamu fitnah tentang diri mereka bahwa mereka tidak berilmu. Dan fitnahmu ini telah menyebar. Mungkin saat ini fitnahmu ini telah didengarkan orang-orang yang hari ini pun sudah berada di alam barzakh. Dia mati dalam keadaan berkeyakinan bahwa jamaah tabligh ini tidak berilmu. Mati berkeyakinan bahwa jamaah tabligh ini sesat. Masya Allah. Bahaya. Tanggung jawabmu sangat besar, wahai Ustadz Jawas, di akhir nanti. Kemudian yang kedua, menetapkan 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Ustadz Jawas, antum ini tidak mengerti jamaah tabligh. Antum hanya mendengarkan dari guru antum di Madinah sana. Antum hanya mendengarkan dari teman-teman antum atau mungkin dari murid-murid antum tentang jamaah tabligh. Kamu tidak mengerti metode atau kerja jamaah tabligh. Kamu tidak faham itu. Berbicara tanpa ilmu. Inilah yang disebut berbicara tanpa ilmu. Tidak mengerti. Ini saya sampaikan kepada pengikut-pengikut para Wahabi. Keluar 3 hari. Keluar 3 hari. Keluar 40 hari. Keluar 4 bulan. Itu hanya metode saja. Ini sudah berulang-ulang kita sampaikannya. Metode. Sebagaimana kalian atau Ustadz Jawas membuat pengajian, membuat ceramah setiap hari Ahad, setiap hari Kamis, setiap hari Jumat, setiap hari Sabtu. Waktunya pada maghrib. Pernahkah Nabi lakukan itu? Pernahkah sahabat contohkan itu? Tidak pernah. Kalau dia mengatakan Nabi pernah kerjakan itu dusta. Kalau dia mengatakan sahabat pernah mengerjakan itu bohong. Tidak pernah. Itu metode dan itu bid'ah. Itu bid'ah. Buat pengajian setiap pada maghrib itu bid'ah, tapi itu bid'ah hasanah. Bagus. Perbuatan baru yang baik, tidak masalah. Kalau kamu mengatakan itu bukan bid'ah, mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya. Jadi itu hanya metode saja. Kalau Ustadz Jawas ini atau pengikut Wahabi misalkan mau ikut program kami, cara atau metode kami dalam berdakwah, tapi antum tidak mau 3 hari karena menurut antum itu bid'ah. Oke. Kalau begitu maunya kamu berapa hari? Ya. Kalau begitu 2 hari, bagaimana? Ya, ini tolong pengikut Wahabi, ya, silahkan berkomentar yang mau ikut dakwah. Ya. Yang mau ikut dakwah. Kalau begitu 2 hari, bagaimana? Para Wahabi, saya tantang 2 hari, bagaimana? Ikut dakwah. Kita jumpa umat dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong, dari gunung ke gunung. Datangi setiap manusia. Sampaikan perintah Allah. Cegah mereka dari kemungkaran. Ayo kita sama-sama. Tidak sanggup 2 hari, 1 hari. Ayo. Ayo sini 1 hari. Ikut sama kami. Kalau kamu mengatakan kami harus mewajibkan 3 hari, 40 hari. Ayo. 1 hari saja. Itu hanya metode saja. Namanya metode itu fleksibel, bebas. Lalu kenapa kami kadang menetapkan 3 hari? Supaya terstruktur, programnya jalan semua. Ya. Misalkan kami mau ke Malino atau kami mau ke pulau berdakwah selama 3 hari. Kalau kami tidak tetapkan harinya, misalkan kita musyawarah hari Jumat, pulang hari Senin,
Nah, setiap orang akan meluangkan waktunya selama 3 hari. Tapi kalau misalkan kita tidak tetapkan, mau ke pulau, kita ada 9 orang, tidak musyawarah. Ada yang mau 1 hari saja, ada yang mau 2 hari saja, ada yang mau 4 hari. Maka bagaimana program kami nanti di sana? Ya. Untuk perkara dunia saja kita musyawarah, menetapkan hari. Ya. Untuk perkara dunia, misalkan Ustadz Jawas mau ke Malaysia bersama dengan anak istrinya, musyawarah dong. Kita ke Malaysia jalan-jalan. Ya. Kita di sana berapa hari? 5 hari. Istrinya 5 hari. Ustadz Jawas 5 hari. Anaknya 5 hari. Kenapa harus sama semua 5 hari? Supaya pulangnya nanti bersamaan. Perginya berjamaah, pulangnya berjamaah. Itulah maksudnya Ustadz. Kenapa orang sekolah SD 6 tahun? Kenapa SMP 3 tahun? Itu metode, bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Sekalipun Nabi tidak pernah sekolah 6 tahun, ya. Para sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, mereka semua tidak pernah sekolah 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, tidak pernah. Nah sekarang kita kerjakan. Apa itu bid'ah? Bid'ah. Tapi itu bid'ah yang hasanah. Ya. Mondok 6 tahun. Ya. Setelah 6 tahun selesai. Pernah tidak sahabat mondok 6 tahun? 8 tahun, pernah tidak? Tidak pernah. Nah sekarang kita buat program itu. Itu metode. Itu metode Ustadz. Jadi Ustadz Jawas ini tidak mengerti ya. Tidak faham apa itu jamaah tabligh, apa itu metode dakwah, tidak mengerti dia. Jadi saya nasihatkan kepada Ustadz Wahabi. Dan ini akan kita tanggapi ya. Semua pernyataan Ustadz Wahabi, mulai dari Ustadz Zulkarnain, Ustadz Khalid Basalamah, ya semua, termasuk Ustadz Jawas dan Ustadz yang lain ya. Nanti kita akan lihat video-video mereka tentang jamaah tabligh. Kita akan berkomentar dan menanggapi tentang video-video mereka. Karena video mereka ini memfitnah umat Islam. Fitnah. Ya, mereka menyebarkan fitnah. Ya, dan ini membuat perseteruan. Ya. Ini berbahaya sekali, memecah belah umat Islam. Kalau yang ustadznya ini sampaikan kebenaran tidak masalah. Tidak masalah. Tapi ustadz ini menyampaikan fitnah. Ini berbahaya. Bukan hanya berbahaya di dunia Ustadz ya. Kalau di dunia ini berbahayanya hanya mungkin perseteruan, perpecahan. Mungkin batasannya sampai di situ saja. Saling hujat, saling menghina, saling caci, saling maki. Mungkin batasannya sampai di situ saja ya. Tapi yang berbahaya sekali nanti di akhirat ya. Fitnah yang antum sebarkan ini yang berbahayanya nanti di akhirat. Kalau di dunia ini mungkin sampai caci maki saja. Ya, kamu membuat fitnah, kemudian pengikutmu sebarkan di YouTube, sebarkan di Facebook, sehingga di dalam komentar saling mencaci, saling memaki. Ya. Itulah pekerjaan kalian. Ya. Mungkin di dunia balasannya tidak seberapa, tapi di akhirat nanti, masya Allah, ini yang berbahaya. Maka kita harus yakin dengan kehidupan akhirat. Ya, kita harus yakin kehidupan di dunia ini sementara saja Ustadz Jawas. Paling Ustadz Jawas ini hidup di dunia ini paling lama 60-70 tahun atau 80 tahun paling lama ya. 80 tahun lah paling lama sekali. Setelah itu akan meninggalkan ini dunia. Dikubur nanti antum tidak akan ditanya seberapa hebat hujahmu ketika hidup di dunia ya. Tidak akan ditanya itu. Tapi yang akan ditanya adalah perbuatanmu, amal solehmu. Yang akan ditanya berapa banyak orang yang engkau fitnah ketika kamu hidup di dunia. Itu berbahaya. Maka teman-teman sekalian, para salafi, para wahabi, ya, salafi wahabi ini, ustadz-ustadznya, ya, saya ingatkan, saya nasihatkan sesama umat Islam. Jika ingin menanggapi
tentang jamaah tabligh, maka carilah perkara yang benar-benar, yang fakta tentang jamaah tabligh, dan sampaikan kepada umat, sampaikan kepada pengikutnya, wahai jamaahku, jamaah tabligh ini sesat karena dia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi yang fakta. Kalau yang tadi itu tidak fakta, mengatakan jamaah tabligh tidak berilmu, itu dusta, ya. Itu bohong, ya. Kalau misalkan ada satu orang jamaah tabligh yang masuk masjid dengan kaki kiri, bukan berarti semua jamaah tabligh sesat, ya. Tidak seperti itu, Ustaz. Cara melihat, cara memandang seorang ulama itu bijaksana. Ya. Jangan menyampaikan kesalahan satu orang lalu kemudian disampaikan seolah-olah semua melakukan kesalahan yang sama. Jangan. Tidak boleh seperti itu, Ustaz. Ya. Itu termasuk dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar. Berapa banyak ulama-ulama dari kalangan jamaah tabligh yang telah engkau fitnah, ya. Para kiai kami, para habaib kami, para ulama kami, ya. Berapa banyak di antara mereka, ya. Kalau dihitung di seluruh dunia ini ulama-ulama jamaah tabligh, ya, mungkin hanya ujung kukunya daripada ulama-ulama Wahabi ini, ya. Jadi jangan buat fitnah. Ya, jangan buat fitnah. Dan saya nasihatkan, saya ingatkan kepada pengikut-pengikut Wahabi, ya, berhati-hatilah dalam menuntut ilmu, berhati-hatilah dalam mencari guru. Ya, ini saya ingatkan, berhati-hati mencari guru, ya, berhati-hati. Karena kalau kalian salah guru, salah memilih guru, maka kesalahan ini akan sangat fatal dalam kehidupanmu, kehidupan keluargamu, dan kehidupan anak keturunanmu. Sangat berbahaya sekali. Jadi berhati-hati, ya. Carilah guru, ya, yang hatinya bersih, suci, lembut, yang perkataannya itu baik, tutur katanya, ya, senantiasa bagaimana menyampaikan perkara-perkara yang hak, yang betul, tidak suka berdusta, tidak suka memfitnah, tidak suka menyampaikan atau membohongkan qaul para ulama. Cari guru seperti itu, yang nasabnya sampai kepada Nabi SAW. Cari guru seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, pengikut Salafi Wahabi, sebagai penutup, ya, apa yang disampaikan Ustadz Jawas ini dusta, bohong semua, ya, dusta. Kalian jangan percaya. Atau misalkan kalian mendengarkan dari ustadz yang lain bahwa jamaah tabligh tidak berilmu, itu dusta, ya. Begitulah cara mereka untuk mengikat kalian. Karena kalau tidak menggunakan cara itu, mereka khawatir jamaahnya berkurang, ya. Padahal kita dakwah ini bukan untuk supaya orang, mengumpulkan orang supaya ikut dalam golongan kita, bukan. Kita dakwah ini untuk mengajak mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan supaya mereka ikut golongan kita, tidak. Inilah bahayanya kalau mereka ceramah supaya ikut golongannya dia. Nah, teman-teman sekalian yang baru belajar agama ini, yang baru belajar ikut Salafi Wahabi, berhati-hati. Berhati-hati. Karena doktrin yang mereka sampaikan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah itu adalah tipu muslihat mereka untuk mengikat antum, ya, supaya apa? Supaya kalian tidak pernah meninggalkan kajian-kajian mereka dan tidak mau mendengarkan kajian-kajian yang lain, ya. Kenapa? Karena ketika mereka mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka disitulah muncul ikatan di dalam otak kita bahwa apa yang dia sampaikan ini adalah kebenaran yang hakiki, pasti benar, tidak ada salahnya. Karena Al-Quran, mana bisa Al-Quran salah? Karena hadis, mana bisa hadis salah? Nah, ini hati-hati. Sehingga ketika pendapat mereka bertentangan dengan pendapat ulama salaf, kalian akan berprasangka buruk kepada ulama salaf. Dan kalian akan mengikuti pendapat mereka. Kalau hanya sekedar mengikuti pendapat Ustadz Wahabi tidak masalah. Tapi ketika muncul di dalam hati kalian
bahwa ulama-ulama salaf ini menyimpang, ini yang berbahaya. Ya, berbahaya. Inilah doktrin yang sangat berbahaya bagi umat Islam. Maka teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe channel ini. Ya, subscribe untuk mendapatkan video-video yang lain, video-video yang terbaru. Ya, subscribe itu tombol atau tulisan yang warna merah tertulis subscribe di bawah, itu yang ditekan. Ya, teman-teman sekalian, supaya kalian bisa mendapatkan video yang lain. Ya, karena video ini bukan ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.